Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita tetap semangat melaksanakan pembelajaran daring pada pagi hari ini, dan semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran tentang bab akhlak tercela. Yang pertama yaitu pengertian perilaku mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah melakukan korupsi. Menurut syara, mencuri yang mendapat hukuman had atau potong tangan adalah mengambil harta milik orang lain dengan diam-diam dari tempat penyimpangannya yang layak dalam jumlah 1 nisab, dilakukan oleh seorang Islam atau kafir, zimmi atau murtad yang telah dewasa, berakal, dan bisa memilih. Nah, perbuatan mencuri ini termasuk dalam kategori dosa besar. Oleh karenanya, apabila pencuri itu mencapai 1 nisab dan memenuhi kriteria seperti tersebut, maka si pencuri dikenakan hukuman potong tangan dan diwajibkan mengembalikan barang curian sebanyak yang dicuri. Namun apabila seorang pencuri tersebut dimaafkan oleh pemilik barang, maka gugurlah hukuman atasnya. Selanjutnya, akibat negatif perilaku mencuri. Di mana akibat negatif dari perilaku mencuri yang pertama yaitu bahaya bagi pelaku pencuri. Yang pertama yaitu ketidaktenangan dalam hidup, khawatir serta ketakutan karena selalu dibayang-bayangi oleh dosanya, atau khawatir tertangkap oleh penegak hukum. Yang kedua, akan semakin jauh dari petunjuk Allah karena setiap dosa yang dilakukan akan membekas di hatinya, dan bila ia tidak menghentikan maka akan semakin terjerumus pada pelanggaran lainnya. Yang ketiga yaitu ditolak semua amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal seseorang yang isi perutnya serta pakaian yang dipakainya berasal dari barang haram atau barang yang diperolehnya dengan cara mencuri. Yang kedua, akibat negatif perilaku mencuri yaitu bahaya terhadap masyarakat, di mana dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, dan juga ketenangan dan kebahagiaan hidup masyarakat sangat terganggu karena adanya ancaman pencurian dan perampokan, bahkan bisa juga menimbulkan pembunuhan. Hikmah larangan perilaku mencuri yang pertama yaitu seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain, karena berakibat buruk bagi dirinya. Sanksi moral bagi dirinya adalah rasa malu, sedangkan sanksi yang merupakan hak Adam adalah had. Yang kedua yaitu hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Karunia Allah tidak terbatas bilangannya, akan tetapi apabila seorang telah memilikinya dengan cara perolehan yang halal, maka haknya dilindungi. Yang ketiga, menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Mencuri adalah cara singkat untuk memperoleh sesuatu barang atau harta dan memilikinya secara tidak sah. Perbuatan seperti ini di samping tidak terpuji karena membuat orang lain tidak aman, juga cenderung pada sikap malas, tidak mau berjuang. Sifat ini bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat yaitu pencuri menjadi jera dan terdorong untuk mencari rezeki secara halal. Memperoleh rezeki dari karunia Allah merupakan kebutuhan setiap manusia. Akan tetapi cara memperolehnya itu diatur oleh syariat sehingga keamanan dan ketentraman batin setiap orang terpelihara. Pencurian dilarang, sedangkan usaha lain seperti berdagang dan bertani diperintahkan oleh Allah. Yang kedua yaitu perilaku zina. Pengertian perilaku zina yaitu zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan nikah yang sah mengikut hukum syara.
atau bukan pasangan suami istri. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman sangat keras karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Nah, hukuman bagi pelaku zina muhson ini mendapat hukuman rajam, di mana rajam adalah sanksi hukum berupa pembunuhan terhadap pelaku zina dengan cara menenggelamkan sebagian tubuh yang bersangkutan ke dalam tanah, lalu setiap orang yang lewat diminta melemparinya dengan batu sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua yaitu zina ghairu muhson, di mana zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Akibat negatif perilaku zina yang pertama yaitu dapat merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Nah, nilai negatif perilaku zina ini terhadap keluarga dan masyarakat bahwa perbuatan zina ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami maupun oleh pihak istri, maka kerukunan dalam rumah tangga bisa saja hilang atau bisa retak. Yang kedua yaitu merusak identitas keturunan. Nah, akibat perilaku zina ini, suatu keluarga akan rusak karena tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Jika wanita yang berzina hamil dan untuk menutupi aibnya ia menggugurkan kandungannya, maka dia telah berzina dan juga telah membunuh jiwa yang tidak berdosa. Dan jika dia seorang wanita yang telah bersuami dan melakukan kecurangan sehingga hamil dan membiarkan anak itu lahir, maka dia telah memasukkan orang asing dalam keluarganya dan keluarga suaminya, sehingga anak itu mendapat hak waris mereka tanpa disadari siapa dia sebenarnya. Yang ketiga yaitu dapat menimbulkan penyakit. Nah, dampak negatif dari perbuatan zina tersebut, kesehatan jasmani adalah timbulnya penyakit kelamin, yaitu suatu penyakit yang diawali dengan tumbuhnya gelembung-gelembung bernanah yang menyerang kulit atau alat kelamin penderita. Nah, penyakit yang dapat timbul dari perbuatan zina ini seperti penyakit AIDS dan juga HIV. Hikmah yang akan diperoleh dari larangan perilaku zina yang pertama yaitu setiap perbuatan buruk oleh alkohol membawa akibat baik bagi manusia, baik menyangkut pribadi maupun juga masyarakat. Nah, yang kedua, zina merupakan perbuatan yang sangat terlarang. Oleh karenanya, setiap muslim hendaknya harus bisa menghindari dan menjauhinya. Yang ketiga yaitu tuduhan yang berkaitan dengan masalah zina hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan saksi yang dapat dipercaya sehingga tuduhan tersebut tidak mengakibatkan keburukan terhadap tertuduh. Karena jika terbukti yang menuduh akan mendapatkan sanksi yang sama dengan apa yang dituduhkan tersebut. Yang keempat yaitu sanksi berat yang diterapkan terhadap pelaku zina bertujuan untuk terbebasnya masyarakat dari kekacauan keturunan atau nasab karena berakibat terhadap penerapan hukum Islam yang lain. Yang B yaitu membebaskan pelaku dari dosa yang telah dilakukan.
Yang ketiga yaitu menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Dan yang keempat, memberi efek jera bagi pelaku. Dan yang terakhir yaitu menghindarkan diri dari perilaku yang dilarang oleh Allah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat Islam harus menghindari perilaku akhlak tercela tersebut seperti mencuri dan juga zina. Karena perilaku tersebut sangat dilarang oleh Allah dan sudah jelas di dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata, Ibu minta maaf. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.